Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store channel bersama Jujur di sini, dan kali ini kita diberi kesempatan mencoba sebuah keyboard dari brand Fantech yaitu Maxfit 67. Yap, bener banget. Tipe ini memang sudah tipe yang terbilang sudah dirilis sejak lama, dan bisa dibilang tipe keyboard ini merupakan salah satu keyboard flagship dari brand Fantech. Jadi tunggu apa lagi? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia di sini sudah ada di depanku ya. Di sini Fantech Maxfit 67. Dapat dilihat di sini boxnya ini sangat casual ya, biasa saja. Di sini ada penampakan keyboardnya dari depan. Lalu di sini kita juga diberikan ya, di sini ada tulisan switch. Di sini kita mendapatkan switch yang menggunakan coil box white. Lalu di sini ada beberapa fitur-fiturnya. Di sini ada 5-pin hot swappable, ada 3 connection mode, lalu ada RGB lightning. Begitupun juga di bagian belakangnya. Di sini ada fitur-fitur yang diberikan oleh Fantech Maxfit 67 ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita lihat saja apa isi di dalam boxnya. Oke, pertama-tama bisa kita lihat di sini kita mendapatkan sebuah keycap spooler dan juga switch spooler, yang bersamaan di dalamnya juga ada 2.4 GHz dongle-nya untuk menggunakan fitur wireless 2,4 GHz dari keyboard ini. Lalu di sini kita juga diberikan accent keycaps. Jadi di sini ada escape, enter, dan juga spacebar yang berwarnakan kuning mustard ya, berwarnakan mustard. Di sini kita juga diberikan accent keycaps ini. Lalu di sini kita juga diberikan keycaps tambahan untuk merubah bagian kontrol menjadi command untuk di mode MacBook atau mode Mac ya, seperti itu. Jadi ada option command dan command juga seperti itu sesuai dengan ukuran yang sudah ada di Fantech Maxfit 67 ini. Dan juga di sini kita mendapatkan USB Type-C, itu USB Type-A cable yang sudah braided nylon di sini dengan kualitas yang sangat bagus dan juga tebal. Lalu kita juga diberikan keyboardnya, yang pasti di sini keyboardnya kita mendapatkan keyboard yang berwarna hitam dan juga keycaps abu-abu. Untuk Maxfit 67 ini ada dua warna ya, setahu di sini ada yang case-nya yang warna hitam dan juga dengan case yang warna putih. Lalu di bawah keyboardnya di sini ada warranty card, di sini ada kartu garansi, lalu di sini juga ada ya surat dari CEO-nya Fantech ya, ini standar saja. Setiap produknya Fantech banyak yang diberikan seperti ini. Dan juga tidak ketinggalan di sini ada user manual dari keyboard Maxfit 67 ini. Nah, kita mulai dari penampakan dari keyboard Maxfit 67 ini. Bisa dibilang keyboard Maxfit 67 ini kalau first impression pertama kali aku melihat ya, di sini bener-bener solid. Bisa dibilang desainnya ini sangat simple. Kenapa sangat simple? Dengan mayoritas di sini case-nya ini berwarnakan hitam tanpa aksen warna lain pun ya di bagian case-nya saja. Case-nya ini full warna black dengan finishing doff. Doff-nya ini tidak yang keset banget, dia masih doff yang agak licin kalau dipegang. Kalau diusap-usap itu masih ada tekstur-tekstur yang kecil seperti sandblasted, tapi di sini pastinya masih menggunakan ABS ya. Lalu dengan case ABS, case yang berwarnakan hitam solid tanpa hiasan apapun di bagian atas ini tuh memperlihatkan desain yang sangat minimalis dari Fantech Maxfit 67 ini. Lalu diberikan warna yang berbeda, yaitu di bagian keycaps-nya yang menggunakan warna grey dengan font warna hitam. Jadi grey-nya pun sudah dark, font-nya pun berwarnakan dark juga. Jadi menurutku ini memberikan kesan minimalism. Jadi bagi kalian yang mempunyai setup, the setup itu mayoritas hitam, menurutku Maxfit 67 ini bakal masuk banget di the setup kalian. Selain itu, layout 60% yang diberikan di sini dapat dilihat ya, di sini tanpa F-row. Lalu kita juga diberikan sebuah knob, dan knobnya ini bisa dibilang sangat berkualitas. Di sini sudah menggunakan CNC aluminium dan rounded guys. Jadi di bagian knobnya ini rounded yang sangat halus. Jadi saat dipegang itu rasanya enak banget. Jadi kan biasanya ada yang knobnya itu diberikan kayak tekstur gerigi seperti pada knob gitar gitu ya. Nah ini tuh dia knobnya full halus, finishingnya bagus banget, glossy dan rapih, tidak ada sudut lancip di bagian knob yang satu ini. Lalu untuk di bagian depannya kosong saja, tidak ada logo apapun. Untuk penempatan logo Maxfit 67 ada di bagian dekat knob alias di bagian belakang. Di sini ada
MaxFit 67 yang di emboss dengan warna dark juga. Jadi kalau tidak dilihat dengan seksama pasti tidak akan bisa terlihat nih dengan mudah seperti itu. Lalu di bagian tengah ada USB Type-C portnya untuk menancapkan mode wirednya. Nah itu saja overall untuk bodinya. Jadi bisa dibilang MaxFit 67 ini sangatlah simple, sangatlah aesthetic looking. Kalau menurutku di sini tuh udah aesthetic looking banget dan minimalisnya tuh sudah dapat banget. Jadi keren banget nih untuk MaxFit 67 karena menurutku desain yang seperti ini tuh lebih mudah disukai oleh orang banyak dan juga lebih mudah dimodifikasi dengan gampang. Jadi menurutku warna hitam yang ini tuh bakal masuk dengan keycaps apapun. Misal kalian setelah beli ini lalu beli keycapsnya dari Pressplay yang Shibuya, itu menurutku pun juga bisa cocok gitu ya. Selain itu kalau kalian tidak menyukai dengan warna grey-nya ini pun kita juga diberikan aksen berwarna kuning mustard. Itu untuk menambahkan aksen yang menarik juga seperti itu. Oke, untuk internalnya sendiri ya di sini bisa kita lihat saja mulai dari atas dulu. Di sini keycapsnya sudah menggunakan PBT double shot. Jadi PBT double shotnya di sini sudah cukup bagus dan menurutku bahkan sangat bagus karena bisa dibilang out of the box keycapsnya ini sangat berkualitas dengan tekstur PBT-nya pun yang sedikit sudah sangat halus ya, bisa dibilang halus dan tidak setekstur yang PBT biasanya. Biasanya kalau PBT itu kayak ada tekstur titik-titiknya gitu, kerasa saat kita menekan keycapsnya. Lalu selain itu untuk ketebalan dari keycapsnya pun sudah cukup sangat bagus, printingnya pun rapih semua. Di sini di unit yang aku dapatkan di sini tidak ada misalign dari printing dari fontnya pun seperti itu. Nah itu turun dari keycapsnya, lalu dapat dilihat di sini untuk switchnya. Di sini untuk device yang aku bawa, yang aku dapatkan ini menggunakan switch dari Kyle GM White, Kyle White Box. Di sini Kyle White Box itu merupakan clicky switch, namun juga ada pilihan switch dari Gateron Yellow juga. Gateron Yellow-nya itu yang milky kalau tidak salah ya. Selain dari switch-nya juga di sini sudah menggunakan PCB yang hot swap dan hot swap-nya pun sudah 5 pin dan juga sudah short facing. Short facing-nya sendiri di sini tidak di semua case, jadi di sini ternyata untuk di spacebar itu masih north facing. Namun biasanya kalau short facing itu digunakan itu supaya saat kita menggunakan cherry profile keycaps itu tidak interference. Namun kalau di spacebar itu di bagian row paling satu ini ya, itu biasanya tuh tidak interference walaupun menggunakan north facing. Nah kenapa di bagian spacebarnya ini masih north facing? Karena dia itu di bagian PCB-nya itu kepentok sama switch on off-nya seperti itu. Nah, selain menggunakan PCB itu juga untuk plate-nya di sini plate-nya menggunakan plate yang sangat bagus. Dia bukan aluminium tapi menggunakan SS plate. Di sini plate-nya itu lebih stiff dan juga lebih berat. Jadi itu untuk karakter dari plate-nya sendiri. Lalu untuk sistemnya sendiri di sini tray mount masih menggunakan tray mount, namun uniknya ini tray mount-nya ini tetap menggunakan dua case. Jadi di sini case-nya ini tuh menggunakan dua profile yaitu dari top dan juga bottom. Jadi di bagian saat kita membongkar, jadi kita harus membongkar dulu skru yang ada di bawah ini, lalu baru kita bisa melepaskan top case dan juga bottom case-nya itu. Lalu setelah itu baru kita bisa melihat keseluruhan plate dan juga bottom plate-nya itu. Nah untuk plate-nya sendiri masih di screw in juga ke bagian bottom plate, namun jika kalian ingin melepas screw in yang di bagian plate-nya itu bisa banget karena sebenarnya top case dan bottom case ini sudah sangat bisa menjepit plate itu dengan baik. Jadi mungkin siapa tahu kalian ingin fleksibilitas yang lebih baik, bisa dilepas saja di bagian screw-nya yang ada di plate itu. Lalu untuk stabilizernya sendiri di sini stabilizernya pun sudah berbeda dengan stabilizer murah yang ada di keyboard murah lainnya ya. Bisa dibilang stabilizernya pun bagus, sudah sangat cocok untuk dimodifikasi dan juga di sini sudah di preloop oleh pabrikannya Fantech langsung. Dan untuk preloopnya tentu saja itu gacha ya guys. Biasanya memang ada yang overloop, ada yang loopnya kurang. Namun untuk di device yang aku bawa ini di sini preloopnya sudah sangat baik, sudah cukup untuk menghilangkan rattling yang ada di stabilizernya itu. Dan untuk typing feel experience-nya pun di sini memberikan pengalaman yang sangat baik karena dari kualitas bodinya pun yang sudah cukup baik, lalu dari kualitas plate dan juga mounting-mountingnya pun yang menggunakan sistem tray mount ini menyebabkan typing feel experience-nya itu menjadi stiff dan jadi kayak hard typing ya. Jadi typingnya ini tuh lebih ke hard, lalu suaranya pun tidak ada suara dari fleksibilitas dari plate-nya itu sendiri karena ini bukan plate-nya seperti gasket mount. Lalu untuk suaranya pun bisa dibilang dengan switch
Kyle White Box ini menurutku lumayan berisik juga. Namun berisiknya itu masih berisik yang tidak terlalu nyaring, namun masih ada deepnya. Jadi walaupun di sini menggunakan clicky, aku masih bisa mendengarkan suara deepnya itu dari keyboard yang satu ini. Nah, untuk tes suaranya sendiri nanti akan aku berikan di akhir video. Lalu untuk postur dari keyboard ini sendiri menurutku di default height-nya ini sudah sangat cukup. Namun kalau aku sendiri mungkin akan menggunakan adjustable height-nya itu satu tingkat saja yang paling kecil. Karena menurutku masih kurang tinggi kalau secara penggunaanku, walaupun di sini untuk height adjustment-nya itu memang sudah sangat bagus, jadi kita diberikan pilihan untuk mengakomodir pengalaman pemakaian kita seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini Funtech Max Fit 67 ini memang memberikan sebuah keyboard yang siap pakai out of the box. Jadi kayak seperti kita tidak usah memodifikasinya lagi, jadi bisa langsung pakai, tidak ada kosongan yang harus diisi lagi dengan modifikasi kita sendiri. Jadi menurutku keyboard Max Fit 67 ini sangatlah cocok bagi kalian yang membutuhkan keyboard paket komplit dan bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama. Jadi kira-kira seperti apa pendapat kalian terhadap keyboard Max Fit 67 ini? Keyboard ini sudah dirilis sejak 2 tahun yang lalu dan bisa dibilang Max Fit 67 ini masih meramaikan di pasar mechanical keyboard sampai saat ini. Tuliskan pendapat kalian tentang keyboard ini dan juga misal tuliskan pengalaman kalian juga tentang keyboard yang satu ini. Siapa tahu pengalaman kalian dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman baru yang baru saja mulai di mechanical keyboard seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat review-review menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.